Situs purbakala kembali ditemukan di Desa Kebonagung, Desa Merumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Situs yang masih berstatus objek diduga cagar budaya tersebut pertama kali ditemukan oleh Muhammad Sultan, kepala dusun setempat. Sultan saat itu sedang menggali perkarangan rumahnya untuk kolam ikan lele. Ketika kedalaman mencapai setengah meter dengan luas 50 ro, dia menemukan bangunan yang berstruktur mirip candi. Lokasi penemuan benda purbakala ini tidak jauh dari prasasti Watu Tulis di Desa Merumbung, Kecamatan Kepung. Penemuan ini kemudian langsung dilaporkan ke Kepala Desa dan diteruskan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Yuli Murwantoko, Kepala Bidang Sejarah Purbakala mengatakan, benda purbakala ini merupakan bentuk dari partirtan, pancuran air untuk mandi. Yuli menuturkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri akan tetap berkoordinasi dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur untuk menganalisa lebih lanjut tentang temuan ini. Pengasuh Pondok Pesantren Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang mengikuti rapid test menjelang gelombang kedatangan para santri. Selain pengasuh, keluarga pengasuh juga mengikuti tes cepat di lokasi pondok tersebut Senin 6 Juli kemarin. Dr. Rohimah Eiza, Satgas COVID-19 Ponpes Bahrul Ulum mengatakan rapid test dilakukan untuk mewaspadai penularan COVID-19. Dia menambahkan pihaknya juga siap memfasilitasi santri yang kembali ke pesantren Bahrul Ulum dan belum membawa surat keterangan hasil rapid test. Kiai Haji Abdul Wahab Yahya, salah satu pengasuh, menyambut positif dilakukannya tes cepat ini. Dia juga mengatakan belasan ribu santri akan segera masuki pesantren secara bertahap. Para santri sendiri diwajibkan menyerahkan hasil screening COVID-19 baik tes cepat maupun swab kepada pengurus pesantren. Korea Utara kembali menegaskan pihaknya tidak ingin melanjutkan dialog dengan Amerika Serikat AS dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan oleh Korea Utara beberapa jam sebelum Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Stephen Biegun tiba di Korea Selatan untuk berdiskusi mengenai diplomasi nuklir yang terhenti. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui kantor berita pusat Korea Utara, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Utara Kwon Jong-bun juga menertawakan langkah yang diambil oleh Korea Selatan. Menurutnya, langkah Korea Selatan dalam mengupayakan kembali pembicaraan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat tidak masuk akal. Korea Utara menganggap Korea Selatan telah kehilangan relevansinya sebagai mediator para pembicara ini, di mana Amerika Serikat sedang berupaya melakukan negosiasi dengan Korea Utara untuk menghentikan proyek nuklir yang dimiliki Korea Utara. Melansir dari Associated Press, Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta pimpinan Korea Utara Kim Jong-un sempat bertemu sebanyak 3 kali untuk membahas hal tersebut pada tahun 2018 lalu. Tetapi negosiasi tersebut mulai menemui jalan buntu sejak pertemuan kedua mereka yang dilakukan di Vietnam tahun lalu. Korea Utara meminta Amerika Serikat untuk membatalkan sejumlah sanksi besar yang diberikan kepada Korea Utara sebagai imbalan untuk denuklirisasi parsial. Amerika Serikat menolak permintaan Korea Utara tersebut dan proses negosiasi menjadi terhenti. Di tengah kebuntuan dalam pembicaraan, akhir-akhir ini pemerintah Korea Utara terus menegaskan tidak ingin melakukan pembicaraan dengan Trump, kecuali disertai tawaran yang substansial. Tidak ada lagi peluang bagi Trump untuk mengklaim sebuah prestasi yang bisa dibanggakan sebagai pencapaian kebijakan luar negerinya. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Madiun kembali bertambah 1 orang. Pasien nomor 16 berusia 39 tahun ini merupakan warga Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mangunharjo. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Madiun, Nur Aflah, mengatakan pasien ke-16 itu awalnya mendatangi acara pemakaman mertuanya di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi pada 1 Juni lalu. Pada prosesi pemakaman tersebut, banyak saudara yang hadir untuk melayat, baik dari Malang, Sidoarjo, Riau, dan Jakarta. Kemudian pada 30 Juni ada 3 orang anggota keluarga terkonfirmasi positif COVID-19.
Selanjutnya, pada 2 Juli dilakukan swab terhadap anggota keluarga yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif. Di Kota Madiun, berdasarkan data, ada 4 orang yang melakukan kontak erat, yakni pasien nomor 16, suami, dan 2 orang anaknya. Dari 4 orang itu, hasil tes swab 3 diantaranya sudah keluar. Pasien nomor 16 dinyatakan positif COVID-19, 2 orang anak negatif sedangkan swab suami belum keluar. Platform media sosial dan aplikasi pengiriman pesan seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, Google, dan Twitter menolak untuk memberikan data penggunaannya di Hong Kong. Permintaan data pengguna di Hong Kong tersebut dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai kelanjutan dari penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru diterapkan di Hong Kong. Secara terpisah, Facebook dan WhatsApp yang masih satu perusahaan mengatakan pihaknya akan membekukan permintaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Hal itu dilakukan sembari menunggu hasil kajian lebih dalam terhadap undang-undang yang baru diterapkan tersebut. Kajian ini termasuk pengujian secara menyeluruh dari hak asasi manusia secara formal dan hasil dari konsultasi dengan para ahli hak asasi manusia internasional. Akibat aturan baru tersebut, pihak yang terkesan melakukan aksi separatis, subversif, teroris, atau intervensi dapat segera dikriminalkan. Aksi tersebut termasuk slogan-slogan yang beredar di media sosial, seperti kebebasan Hong Kong atau waktunya revolusi. Sementara itu, slogan yang mendukung demokrasi tersebut sangat mudah ditemukan di media sosial, terutama pada aplikasi Telegram. Juru bicara Telegram Mike Ravdonikas mengatakan, Telegram memahami betul kepentingan pemerintah untuk melindungi hak privasi dari pengguna Hong Kong. Telegram tidak pernah berbagi data dengan otoritas Hong Kong di masa lalu dan tidak berniat untuk memproses permintaan data yang terkait dengan pengguna Hong Kong. Seiring dengan sikap yang diambil oleh Telegram dan Facebook, Twitter juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Twitter mengambil langkah untuk lebih berhati-hati terkait perubahan politik yang terjadi di Hong Kong dan terus mempelajari dampak yang kemungkinan diterima oleh perusahaan terkait faktor keamanan. Lebih lanjut, Twitter juga menekankan pihaknya akan berkomitmen penuh dalam melindungi orang-orang yang menggunakan layanannya dan kebebasan berekspresi mereka.